Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, ada satu surat yang menurut saya menarik untuk kita kaji bersama. Dan surat ini bukan termasuk surat favorit, tapi ini cukup menarik dan lumayan asyik untuk kita cari tahu. Ada 4 ayat di surat An-Najm, surat 53, An-Najm surat 53. Ada 4 ayat yang menurutku menarik untuk kita gali bersama. Apa maksud dan tujuan Allah membuat ayat yang seperti ini? 4 ayat ini, 3 ayat sifatnya berlawanan, tapi yang satu ini cukup aneh tapi masuk akal. Kita mulai dari ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang membuat seseorang tertawa dan menangis. Allah itu bisa membuat kita tertawa dalam satu kesempatan, tapi tiba-tiba Allah juga bisa membuat kita menangis dalam waktu yang bersamaan. Tentu kita sering mengalami, kita sedang menangis, lalu tiba-tiba ketika kita mendengar cerita yang lucu, kita menjadi tertawa. Atau sebaliknya, kita sedang tertawa karena suatu hal, lalu ketika kita mendengar berita sedih, kita pasti akan menangis. Itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Ayat berikutnya yaitu ayat selanjutnya, ayat 44. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Terbalik. Dan sesungguhnya Allah dialah yang mematikan dan menghidupkan. Mematikan lalu menghidupkan. Mematikan menuju ke alam kubur, lalu menghidupkannya kembali untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka.
Oke, berikutnya ayat 45. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan manusia itu sepasang, laki-laki dan perempuan, ya kan? Iya, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada suka, ada duka. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada tinggi, ada rendah. Ada panjang, ada pendek. Ya kan? Allah berfirman di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, ayat berikutnya ini yang menarik. Ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Bukan kemiskinan, kecukupan. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah memberikan harta yang banyak kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan kecukupan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ini menjadi letak keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang artinya, sungguh beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, memeluk agama Islam, lalu dia diberikan rezeki lalu dia diberikan rezeki secara cukup dan dia bersikap qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bersikap qanaah, menerima dengan lapang dada, legowo, trimo ing pandum, dan tetap mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya meskipun hartanya tidak seberapa. Semoga Allah SWT memberikan kita kecukupan dalam segala hal. Kecukupan dalam hal rezeki, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya. Dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam naungan keridhaannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang salah datangnya dari dia al-faqir pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.